Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Revita Jovi. Nah, di sini saya ingin melanjutkan materi tentang React.js teman-teman. Nah, sebelumnya saya itu sudah mempelajari bagaimana kita cara mengimplementasikan desain yang dari Figma itu menjadi kenyataan yang ada di website gitu. Nah, yang teman-teman lihat semua yang ada di sini itu tuh adalah latihan yang sudah saya buat di laboratorium kemarin gitu, di hari Rabu kemarin. Nah, di sini saya akan membuat seperti ini juga, tapi dengan desain yang berbeda. Nah, saya sudah mendapatkan sebuah desain yang mana ini juga di sisi admin, yaitu di dalam Figma orang lain yang menjadi referensi saya. Nah, yaitu ini. Ini saya menggunakan referensi Figma mereka tuh yang ini. Dia banyak sih, dia dikasih referensi, cuma saya ambilnya yang ini. Tapi nanti paling saya ada pengurangan menu, itu tuh sesuai dengan kebutuhan project saya nanti ya teman-teman. Oke, kalau gitu langsung saja kita ke materinya. Pertama-tama kita buat dulu beberapa folder yang nanti akan dibutuhkan untuk selanjutnya, yaitu ada asset, komponen, layout, dan juga page. Nah, di dalam asset itu tuh kita ada namanya file tailwind CSS. Nah, di sini nanti untuk pemanggilan semua tailwindnya, semua kayak dari pemanggilan font, dari pemanggilan color gitu ya. Lalu di sini ada komponen. Komponen itu untuk dia digunakan untuk berkali-kali. Contoh page header. Page header itu yang bagian bagian ini. Nah, jadi kayak ini kan nanti bakal muncul berulang-ulang kan. Nah, di situ kita masukin ke dalam page header. Lalu ada layout. Layout ini itu menu utamanya kayak sidebar, header. Nanti kalau misalnya kita punya footer juga kita tambahin footer gitu ya, teman-teman. Nah, lalu terakhir itu ada page. Di sini saya membuat dashboard karena ini merupakan tampilan isinya. Jadi kayak isi dari setiap halaman. Kalau misalkan nanti saya punya order, nanti kita tambahin di sini order gitu. Saya punya customer, nanti tambahin customer gitu ya, teman-teman. Nah, itu untuk susunan dari folder-foldernya. Lalu jangan lupa juga tambahin folder di dalam public itu namanya fonts. Di sini untuk mengumpulkan seluruh font-font yang akan kita gunakan ke project kita nanti. Nah, kalau misalkan mau tambahin gambar juga jangan lupa buat folder image buat gambar-gambar kita nanti ya gitu. Oke, langsung saja saya akan jelaskan bagaimana cara saya mengimplementasikan ini ke dalam codingannya. Oke, pertama kita fokus dulu ke pemanggilan kayak icon, font, dan juga warna gitu teman-teman. Nah, di dalam Figma-nya kita bisa lihat ini teman-teman, kayak bisa dicek nih ini menggunakan font apa. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tahu nih seperti Nunito Sans, kita tinggal download aja fontnya di Google. Nanti dicari aja sini kayak Nunito Sans, terus kalian mau nyarinya yang mana sesuai desain yang kalian pilih, lalu di download aja ya kayak get font, lalu nanti kita download. Lalu jangan lupa diekstrak dan masukkan ke dalam font yang ada di public. Nah, ini yang udah saya ekstrak juga teman-teman. Oke, lanjut. Itu untuk font, itu untuk pendownloadan font. Nah, untuk warna teman-teman bisa lihat warnanya tuh mereka menggunakan warna apa. Nih ada warna hitam, biru, terus nanti misalkan di sini juga ada warna biru muda atau di sini warna kuning gitu ya teman-teman. Nah, caranya itu manggilnya tuh di tailwind. Nah, di sini. Nah, ini untuk font. Nah, ini untuk font ya. Pemanggilannya tuh font face, font family Nunito Sans, terus berasal dari folder fonts Nunito Sans. Nah, untuk pemanggilannya bisa seperti ini, font Nunito Sans, sans serif. Nah, nanti pas di realnya nanti yang dipanggil tuh ini font Nunito Sans. Nah, itu untuk font. Balik lagi ke dalam warna tadi teman-teman. Jadi kita set aja warnanya, misal kalau warna biru kita buat color biru. Nah, warna kode birunya kan ini ya. Jadi kita buat kode birunya ini. Terus kalau misalkan hitam kita buat kodenya mana hitam dan lain-lain. Begitu juga seperti di user, di order. Nah, kita buat semuanya tuh seperti ini. Itu. Untuk pemanggilannya, contoh pemanggilannya. Misal kita fokus aja dulu yang berwarna ya, yang membedakan misalnya di judulnya teman-teman. Nah, misal nih teks biru. Misalkan saya sebelumnya itu misalnya sebutnya teks biasa, itu tuh defaultnya itu tuh warna hitam pekat ya, benar-benar warna hitam. Nah, karena di desain Figma-nya Amora itu ada desainnya warna biru, dan biru itu udah kita set tadi di dalam tailwind, jadi kita tinggal panggil aja teks biru gitu. Jadi nanti dia muncul. Nah, seperti itu untuk pemanggilan warna. Kalau font tadi itu tuh di sini teman-teman nih, font Nunito Sans. Kalau kita nggak pakai ini, dia dikasih defaultnya aja. Tuh, defaultnya tuh seperti itu. Tapi karena kita menggunakan font Nunito Sans, kita set gitu font itu Nunito Sans-nya di sini. Lalu jangan lupa pakai bold karena di Figma-nya juga bold kan ya teman-teman. Nah, lalu ada icon. Nah, icon teman-teman pertama kali jangan lupa untuk menginstal dulu library-nya gitu kayak ini npm install react icons. Lalu kalau misalkan teman-teman ribet nih mencari icon di Google terus nanti diekstrak juga ke dalam sini, itu kan susah ya. Mendingan kita download extension. Ini dia, ini sudah saya download. Nah, nama extensionnya itu adalah React Icons Auto Import. Pilih yang ada logo RI seperti ini. Nah, nanti di sinilah kita bisa mencari icon-icon yang teman-teman inginkan. Nih, saya contohkan dulu ya. Misal saya tambahin icon di dekat listnya ini. Saya tambahinnya dekat sini ya teman-teman. Nah, di sini kita cari aja iconnya, ini terserah aja ya, ini untuk munculin aja. Misalkan nih, misalnya inilah yang saya pilih. Saya klik import. Nah, ini kan dibilangnya imported. Nah, kalau misalnya teman-teman sadar, di sini nih udah ditambahkan. Nah, ini udah muncul ya di sini, dan dia juga udah ditambahkan di importnya nih. Nah, pemanggilannya tuh kayak gini. Pemanggilan itu sama persis seperti cara memanggil komponen anaknya gitu. Komponen anak, komponen ini, pokoknya cara pemanggilan komponen gitu. Sama persis cara pemanggilannya. Nah, ini untuk memunculkan
icon ya teman-teman. Oke lanjut. Nah jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengubah dari tampilan Figma ini menjadi di sini ya teman-teman. Nah saya pilih tampilan Figma ini karena saya merupakan dari sisi admin juga. Terus juga saya suka juga dengan tampilan Figma yang simple tapi bagus gitu ya. Dan beberapa menunya itu saya butuhkan gitu untuk project saya. Jadi makanya saya pilih Figma. Lalu nanti kita implementasikan dan seperti ini. Kita fokus dulu ke sidebar ya teman-teman. Fokus dulu ke sini. Teman-teman bisa perhatiin di sidebar ini yang panjang ini ya teman-teman. Di sidebar ini saya menggunakan beberapa icon ya dari library-nya MD dan juga FA. Nah di sini tuh ada tulisan Almora Bliss. Di sini untuk saya pisah-pisahkan ya per apa ya namanya kayak logo menu itu tuh saya pisahkan dulu. Nah ini untuk logo. Di logo saya menggunakan div seperti ini. Nah karena di Figma-nya itu kan beda ya nih teman-teman, warnanya biru dan hitam. Nah jadi di sini saya menggunakan 2 kali nih pemanggilan kayak judulnya kayak Almora dan Bliss. Terus di sini kita set dulu ya teman-teman width dari apa namanya sidebar itu berapa gitu. Dan di sini memakai width 64. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman ubah juga bisa, misalnya di 100 dia akan menjadi lebih lebar. Kalau misalkan 1 tuh jadi lebih kecil kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kita set dulu berapa sih lebar dari si sidebarnya gitu ya. Biasanya sih orang membuatnya tuh 64. Itu tuh standar dari sidebar. BG white itu artinya backgroundnya warna putih. Di sini bisa diganti juga warnanya, mau warna hitam, warna biru atau warna apapun bisa. P6 itu artinya padding. Padding itu kayak jarak dari misalnya dari sini ke ujung sini gitu teman-teman. Kayak jarak dari ujung ke apa ya namanya menunya gitu ya. Nah ini kalau misalkan teman-teman hapus itu bakal mentok gitu, dia bakalan ujung ke ujung gitu. Jadi kayak nggak ada jarak gitu loh antara ujung sini sama ujung sini gitu. Jadi kita menggunakan padding. Nah jumlah paddingnya itu atau besar padding itu terserah teman-teman ya, mau berapa, misalkan mau 1 juga boleh, kalau misalkan mau 10 juga boleh gitu kan. Tapi saya buatnya 6 aja karena itu kayaknya lebih pas gitu ya. Terus ini ada shadow ini untuk bayangan. Kalau teman-teman hapus lihat di sininya langsung hilang ya bayangan di sini. Perhatikan. Ini kalau kita nggak pakai shadow, tapi kalau pakai shadow dia langsung muncul nih sedikit gitu ya, karena saya membuatnya itu shadownya tuh MD atau medium. Judul atau logo itu misalkan saya buat teksnya itu besarnya 3XL. Atau di sini teman-teman kalau nggak pakai 3XL boleh. Jadi dia tuh cuma nampilin defaultnya sekecil ini. Tapi supaya lebih besar itu saya buatnya 3XL. Teman-teman bisa juga buat kayak 10XL. Kalau 10XL dia udah nggak ngedukung nih. Kayaknya maksimalnya apa ya 8 kayak. Ya 8 atau mungkin 9 itu masih bisa. Nah 9 itu masih bisa. Nah jadi teman-teman bisa set itu di sini ya. Terus fontnya itu harus bold karena permintaan dari Figma juga bold. Terus dan juga pemanggilan fontnya itu nih Unitosense ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi. Terus menggunakan MB8. MB8 ini kayak jarak antar judul dengan icon bawah. Jadi teman-teman kalau teman-teman hapus itu kayak nggak ada jarak gitu loh. Nih kayak mepet ke atas nanti menu-menunya tuh ke judul kan agak jelek ya. Jadi kita tambahin MB-nya tuh sebesar 8. Di sini itu sidebar seperti ini itu pemanggilan props ya teman-teman, karena ini icon-icon dan juga teksnya itu dipanggil secara berulang, nggak mungkin kita buatnya itu satu-satu gitu ya. Jadi kita panggilnya itu seperti ini. Ini dibuat di bawah. Nih kita buat anakannya yaitu function sidebar item atau item-item dari yang ada di sidebar. Nah saya menggunakan propsnya itu ada 3 parameter, yaitu ada icon, label, dan juga aktif atau nggak aktifnya. Maksud aktif dan aktifnya itu kayak gini. Jadi warna apa namanya kotak biru nih gitu ya. Nah oke itu jarak nih ya. Kalau misalkan saya hapus dia tuh antara icon dan juga tulisan itu nggak punya jarak. Jadi dia tuh embed. Nah makanya saya menggunakan gap sebesar 3. Di sini juga bisa diatur ya teman, angkanya mau suka-suka teman-teman, mau makin jauh dia bisa dibuat 5 ataupun 10 gitu ya. Rounded LG ini kalau teman-teman lihat ya, ini kan ada lengkungan ya. Nah ini untuk ngelengkungin si biru-birunya itu. Kalau nggak pakai dia tuh bakal lurus-lurus aja kan, jadi kurang bagus gitu ya. Jadi kita pakai rounded. Terus kursor pointer ini untuk supaya dia nih kalau misalkan kayak gini kayak kursor biasa, tapi pasti kita kesiniin dia bakalan jadi tangan gitu ya. Ini untuk kursor pointer. Ini kayak ada if else gitu kan di sini. Ini aktif atau kita pakai propsnya si aktif. Kalau misalkan kita klik dashboard atau waktu dia dashboardnya itu aktif, maka dia akan menampilkan background biru. Ini pemanggilan dari tailwindnya, teksnya itu putih dan juga fontnya itu Unitosense seperti ini. Tapi kalau dia nggak aktif kayak gini, ini kan nggak aktif ya, maka dia akan menampilkan teksnya warna hitam dan juga fontnya itu juga Unitosense seperti itu teman-teman. Pemanggilan icon itu kita set class name-nya itu teks XL ya besarnya, dan juga labelnya itu seperti biasa. Label ini kan teks biasa. Nah makanya itu kita panggil di sini. Panggil dulu functionnya sidebar item, terus kita masukin lah parameternya sesuai urutan yang ada di sini. Ini kan icon label aktif, berarti kita buat iconnya ini seperti yang udah saya jelaskan tadi ya, cara mempanggil icon. Terus labelnya kita buat label dashboard dan juga kita buat dia aktif supaya dia bisa mengeksekusi yang ini gitu. NP auto ini karena dia supaya bisa mepet ke bawah, jadi mau seberapa panjang pun nanti menu-menunya itu akan di set itu. Kalau misalkan dihapus dia akan naik ke atas nih. Nah bisa kalau footer kan memang di bawah, makanya kita buatnya NP auto ya supaya dia mentok ke bawah selalu gitu. Kita masuk ke header teman-teman. Header seperti biasa saya mengimport beberapa icon dulu seperti ini. Untuk icon search menu banyak-banyak kayak gini, terus search, notification, sama profile. Nah di header itu pemanggilannya itu seperti biasa ya, kayak tadi view menu ini untuk icon, ini juga ada icon-icon gitu ya. Nah, saya akan bahas di sini ada class name flex justify between. Ini supaya dia tuh kayak mentok ke kanan gitu ya. Terus item nih, misalkan nih ini kan khusus divnya ya. Jadi kalau misalkan saya hapus dia mana apa ya kalau kecil. Nah, dia kayak gini. Sedangkan ini kan cantiknya tuh di kanan ya. Jadi ini untuk misahin antara kiri dan kanan aja gitu. Tinggi dari border putihnya misalkan kalau misalkan 20 dia akan lebih
tinggi gitu ya, lebih lebar ke atas gitu ya. Terus backgroundnya putih. Akun yang ini nih, itu tuh muncul gitu kayak absolute gitu lah teman-teman. Terus PP ini padding ya teman-teman. Misalnya kalau misalkan saya ubah menjadi 5, yaitu tulisan 6 itu mentok ke icon gitu ya. Ini ada left trigger nih, itu artinya mirip padding sih, kayak jarak antara icon ke yang ini, yang melengkung ini. Ini kalau misalkan kita buat 8 itu dia makin jauh gitu ya. Cuman dia tipis gitu loh, kayak sedikit kali berubahnya gitu. Di kanan ya, yang bagian sini. Nah ini untuk notifikasinya seperti biasa, manggil ini, terus pakai teksnya warna biru, terus nanti ini juga teksnya putih pakai round full juga. Nah, terus di profil ini saya set foto saya, terus dengan dia itu roundnya full dan ukuran lingkaran profilnya itu 8/8 gitu, 8x8. Dan ini untuk penamaannya Revista dan juga admin, seperti itu teman-teman. Lanjut ini untuk yang page header. Kalau misalkan teman-teman perhatiin ya, di page header itu saya nggak menggunakan icon sama sekali, cuman tulisan biasa ya yang fokus di sini. Nah, pertama itu kayak gini, biasanya page header tuh bisa kita ganti pakai ID sih. Yang tadi juga kita bisa ganti pakai ID untuk memudahkan aja bagian-bagian mananya. Ini Flex juga sudah saya jelasin. Terus ini teks yang ukurannya 3XL dengan dashboard. Nah, ini untuk breadcrumb. Breadcrumb itu kan kayak berpindah tampilan yang nampaknya itu dia berasal dari mana. Misalnya nih home, jadi dashboard itu ada di home. Misalnya pas kita klik home, dia kosong aja misalnya, atau tampilannya itu beda daripada dashboard. Nah, pas kita klik dashboard dia akan menambahkan dashboard. Misal kalau misalnya saya bawa produk, berarti nanti di sini tulisannya produk. Terus nanti kalau misalnya mau tambah produk, nanti ada lagi breadcrumbnya itu kayak slash tambah produk, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Itu untuk si breadcrumbnya. Nah, ini warna breadcrumbnya. Saya lupa nambahkan fontnya si Nunito Sense. Nah, jadi supaya dia kayak gini teman-teman, ini harus sama semua ya, karena semuanya kan itu fontnya Nunito Sense ya teman-teman. Nah, ini untuk pemanggilan di page header. Oke, lanjut kita di sini di dashboard, karena saya ada menampilkan grafiknya, jadi jangan lupa kita install dulu library grafiknya itu seperti ini, npm install recharge ya. Oke, saya running ya. Nah, seperti ini artinya tuh udah terinstall ya library-nya, jadi udah mensupport nih grafik gitu ya, grafik garis misalnya. Jangan lupa nge-import ini buat nge-import si recharge-nya. Terus ini untuk mengimport icon, terus ini berasal dari FABS gitu ya, seperti biasa. Terus juga karena kita di sini memanggil setiap pindah halaman yang kita panggil ya page header-nya, jadi jangan lupa kita import juga page header-nya. Disinilah pemanggilan page header di atas. Nah, ini sama juga kayak tadi ya, pakai props, jadi pemanggilannya tuh nggak perlu panjang-panjang, jadi cuma manggil tuh berulang-ulang aja seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini start card itu ada functionnya tersendiri. Nih, function start card dengan propsnya itu ini. Jadi pemanggilannya itu berdasarkan 4 itu aja gitu teman-teman. Seperti ini. Ini nih back usernya udah saya set ya di di tablon CSS, kalau teman-teman masih ingat tadi ya teman-teman. Line chart-nya kita set datanya itu dalam bentuk array seperti ini ya. Yang mana misalkan kita set namanya itu 10.000, itu untuk yang di bawah ya, untuk sisi sumbu X, dan sisi sumbunya itu yang ini. Nah, misalnya ini datanya itu random aja ya teman-teman. Nah, caranya itu kita pemanggilannya seperti ini. Untuk x-axisnya itu kita berdasarkan name itu yang ini ya, untuk name, dan y-nya itu untuk yang si value-nya ini. Terus di sini untuk grade-nya ya, ini kalau misalkan dihapus juga nggak apa-apa sih. Jadi paling dia nggak ada garis-garisnya gitu. Nah, kayak polos gini aja, tapi saya lebih senang itu ada peta-peta garisnya biar lebih bagus, kayak lebih detail kita lihatnya gitu ya. Terus untuk line ini nih seperti ini cara pemanggilannya, yang mana warnanya itu ini, kode warnanya. Terus untuk let's order ini kan berbentuk tabel ya teman-teman. Jadi kita di sini buatnya tabel dengan kolom-kolomnya ini nih, dengan padding Y itu besarnya 2 ya, jarak antara namanya padding sumbu Y gitu. Terus nih TR-nya atau isi-isi per barisnya itu seperti ini. Ini untuk pemanggilan anaknya si start card tadi. Tablon CSS-nya kayak round full itu tuh untuk melengkungnya, terus paddingnya, besar teksnya, warnanya gitu ya. Terus dia pakai shadow juga nih div-nya gitu. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa sih, tapi kayaknya lebih bagus untuk pakai. Terus fontnya juga ada di sini, terus font bold kayak gitu-gitu ya teman-teman. Di main.js dia tuh akan memanggil seluruhnya itu dan kita gabung gitu ya teman-teman. Nah, di sini itu jangan lupa kita harus import dulu ya dari beberapa komponen di luar tadi. Terus di sinilah kita manggilnya, ada sidebar, hidden, dan juga dashboard. Nah, di sini di div nih, ini ada ID app container atau kontainer seluruhnya itu dengan class name yang mana backgroundnya itu berwarna abu-abu ya teman-teman. Sini bisa diubah sih, mau warnanya tuh misalnya kayak white, itu tuh kayak ada warna kayak nyatu semua background sih, semuanya gitu ya. Jadi kita ke abu-abu aja. Terus di sini min screen itu tuh supaya dia tuh full screen gitu teman-teman. Nah, kayak ini kan nampaknya kalau misalkan kecil dia tuh kayak di sini tuh kepotong gitu kan. Nah, karena ini nggak full screen gitu. Kalau misalnya kita besarin dia barulah dia jadi full screen. Tapi kalau kita kecilin dia ikutan kecil gitu ya. Itulah guna untuk mid screen-nya. Jadi beginilah tampilan akhir dari websitenya teman-teman. Misalnya nih kita anggap nih normalnya itu 100% ya. Nah, seperti ini. Teman-teman terima kasih sudah menonton video saya tentang React.js yang mengimplementasikan desain Figma-nya menjadi kenyataan yang kayak gini ya. Mohon maaf kalau misalkan pembicaraan saya itu terlalu cepat atau ada yang nggak jelas atau kayak terburu-buru kesannya. Itu saya mohon maaf karena saya terkendala durasi juga. Akhiri, bye-bye.